Yang terhormat Pastor Paroki dan Pastor Vikaris Paroki Siti Mariam Saluampak, Dewan Harian Paroki Siti Mariam Saluampak, Depastasi Santo Stefanus Rambakulu, Bapak Ibu Pendeta dari denominasi gereja-gereja, serta Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat datang di pelataran duka pada malam ini dalam rangka ibadat pembukaan pemakaman almarhum Ibu Ruth Bunga. Adapun acara yang akan kita lalui bersama-sama pada malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadat, yang ketiga puji-pujian, yang keempat ucapan belasungkawa dari Dewan Harian, yang kelima penyerahan tanda kebersamaan dari Kerukunan Sangala, yang keenam ucapan terima kasih dari keluarga, yang ketujuh lelang, dan yang kedelapan istirahat. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengikuti ibadah pada malam hari ini secara sopan dan dalam keadaan tenang. Kami mohon alat komunikasinya untuk didiamkan supaya tidak mengganggu ibadat kita pada malam hari ini. Mari kita memulai ibadat dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Sirampunkan Diolomi, lembaran nomor 1. Mari kita awali ibadah tirakatan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Pastor Paroki, Pastor Vikaris, segenap Bapak Pendeta dari berbagai denominasi gereja yang sempat hadir, dari orang tua nenek yang kita kasihi, Ibu Ruth Bunga yang telah dipanggil menghadap Sang Penciptanya.
Kematian merupakan sebuah pengalaman iman yang mengantar kita untuk semakin menghayati arti kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Sebab dengan kematian, umat beriman masuk ke dalam kesatuan hidup yang kekal dan abadi bersama dengan Allah Bapa di surga. Pada malam hari ini, sebelum kita menyerahkan hidup orang tua kita, Ibu Ruth Bunga, kita mohon rahmat Tuhan agar seluruh rangkaian upacara pemakaman orang yang kita cintai ini sungguh merupakan rangkaian upacara yang berkenan di hadapan Tuhan dan terutama mendatangkan keselamatan dan kebangkitan yang kekal kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar kita layak menghadap Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini, maka mari sejenak di hadapan Tuhan kita tunduk seraya memeriksa batin kita. Mungkin ada pikiran kita, mungkin ada tutur kata kita, mungkin ada perilaku kita yang tidak sesuai dengan kehendak sesama kita, terlebih kehendak Tuhan. Maka mari di hadapan Tuhan kita merendahkan diri seraya memeriksa batin kita. Mari kita menyatakan sesal dan tobat kita dengan sama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, dengan penuh harapan kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah dia tempat istirahat yang penuh kedamaian dalam kerajaan surga. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan kesalahannya. Pada malam ini kami mempersembahkan seluruh rangkaian upacara pemakamannya ke dalam kuasa penyelenggaraan ilahi-Mu. Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Genap umat beriman, keluarga yang berduka. Beberapa hari yang lalu saya pulang dari Rantepao menuju Saluampak, dan ketika saya keluar dari kota Rantepao sampai di depan kantor daerah di Marante, saya tiba-tiba melihat sebuah tulisan yang terpajang di atas alat berat yang disebut tower crane, yaitu semacam alat untuk mengangkat material konstruksi dari bawah ke lantai paling atas, dan di atas bisa berputar 360 derajat. Alat berat ini biasa juga kita lihat di pelabuhan mengangkat barang-barang kontainer ke atas kapal. Di situ tertulis dua kata dalam bahasa Inggris yang tertulis safety first. Ya, tulisan lurus-lurusnya itu safety first. Ya. Safety itu aman, first itu pertama, tetapi kan tidak diterjemahkan begitu ya. Pertama aman. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan utamakanlah keselamatan, utamakanlah keamanan. Nah, tulisan itu begitu singkat, tetapi berisi perintah supaya kita hati-hati dalam bekerja, supaya kita bisa selamat, terhindar dari resiko kecelakaan baik fisik maupun bisa merenggut nyawa kita. Maka sebenarnya tulisan itu dimaksudkan untuk keselamatan fisik, supaya kita tidak cacat dalam bekerja, bahkan kehilangan nyawa. Tulisan yang sama sering juga kita ditemui di tempat-tempat kerja yang penuh risiko, bahkan juga di angkutan-angkutan atau alat-alat transportasi, supaya yang berkaitan dengan tugas itu, pekerjaan itu tidak mengalami resiko kecelakaan, berupa ajakan, perintah atau seruan untuk mengutamakan, memprioritaskan, menomorsatukan, mendahulukan keselamatan. Berkaitan dengan keselamatan ini, baru-baru ini saya kira masih segar dalam ingatan kita pesawat Air India Boeing 787 3 bulan yang lalu, 12 Juni 2025, mengalami kecelakaan 30 detik setelah lepas landas dari Bandara Internasional Ahmedabad. Dan pesawat itu menghantam sebuah pemukiman yang konon diisi oleh para dokter. Pesawat
Pesawat itu membawa penumpang 242 dan alhamdulillah syukur ada satu penumpang yang selamat bernama Biswas Kumar Ramses, berkebangsaan Inggris keturunan India. Dalam pesawat itu ia bersama dengan saudaranya yang duduk sama-sama dalam pesawat, tetapi naas saudaranya itu meninggal dunia. Dia satu-satunya yang selamat dari kecelakaan naas itu, dan perhatian dunia, media tertuju kepada peristiwa itu bukan karena 242 atau 241 yang meninggal, tetapi yang lebih banyak diberitakan adalah penumpang yang selamat itu. Perhatian orang tertuju kepada satu orang yang selamat. Dan 1 bulan kemudian kita juga dicengangkan oleh aksi haru akibat tindakan heroik yang dilakukan oleh Abdul Rahman Agu yang menyelamatkan seorang balita bernama Liora saat kapal motor Barcelona 5 mengalami kebakaran di perairan Talise hidup kita. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, sama kalau kita pergi di suatu tempat, tapi sudah ada keluarga kita yang duluan ke sana, kita tidak bingung-bingung lagi sampai di sana karena sudah ada yang duluan di sana memperlihatkan tempat kepada kita. Yang kedua, urgensi mendoakan orang mati, karena di dalam kitab suci juga tertulis anakmu hidup. Dan dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 36 sampai 41 menceritakan tentang kebangkitan Tabita, seorang murid perempuan yang penuh amal dan perbuatan baik di Yope, setelah Petrus diundang oleh para murid karena kematiannya. Setelah berdoa, Petrus berkata kepada mayat Tabita, "Tabita, bangunlah." Dan perempuan itu pun hidup kembali. Petrus kemudian membantu Tabita berdiri dan menunjukkannya kepada orang-orang kudus dan para janda, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan terakhir, masih banyak, tetapi kalau saya sebutkan semua pasti tidak akan selesai. Terakhir, dalam Injil Yohanes bab 11 38 sampai 44, Yesus sendiri hal yang paling dibutuhkan oleh mereka, karena mereka lagi tidak bisa diberi makan, diberi uang. Itulah yang paling dibutuhkan oleh mereka sebagai wujud cinta, kerinduan kita kepada mereka yang sudah mendahului kita. Sebagaimana kalau kita membuat karangan bunga tertulis repesca in pace, beristirahat dalam damai. Saya tidak tahu kalau ada yang membuat karangan bunga dengan motivasi lain, tetapi saya yakin orang membuat karangan bunga dengan tulisan rep sebagai suatu doa supaya yang bersangkutan, almarhum atau almarhumah yang meninggal, diberikan kedamaian abadi di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dan inilah saat tepat untuk berkhotbah kepada orang yang jarang muncul di gereja. Begitu pentingnya keselamatan itu, maka ada yang dibaptis dewasa, dibaptis bayi, juga ikut ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus menguduskan dalam keluarga kita. Tugas menjadi nabi sesama kita dengan ajaran-ajaran moral, dan tugas sebagai raja menjadi pemimpin dalam keluarga, pemimpin yang melayani sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Yesus. Kita ikut
bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Bukan hanya untuk menyelamatkan orang lain, termasuk ketika kita menghargai hidup. Saya lihat akhir-akhir ini kayaknya nyawa itu sudah gampang sekali berpisah dari badan. Pembunuhan dan lain-lain. Kita bertanggung jawab atas keselamatan orang lain, termartabat manusia. Kita bertanggung jawab atas keselamatan orang lain dengan mengangkat yang lemah. Kita bertanggung jawab atas keselamatan orang lain dengan menopang yang tidak berdaya, menolong yang menderita atau kurang beruntung. Tetapi dalam hidup kita, kebanyakan saya lihat, kita lebih banyak like kepada orang yang tidak kita kenal, sementara kita cuek kepada orang yang ada di dekat kita. Saudara-saudara kita yang susah, jangan sudah susah kita bebani lagi. Banyak saya lihat, tapi bukan di tempat ini, dibebani lagi. Maka pesan malam ini untuk kita yang hadir, mari kita saling mendukung dalam kesusahan, sama-sama menderita. Jangan gunakan kesempatan dalam kesempitan, menghibur keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang menderita. Oleh karena itu, pesan bacaan pada malam hari ini, pertama, misi Yesus datang di dunia menyelamatkan banyak orang. Ingat, domba yang hilang itu tidak dicari yang sudah berkumpul, tetapi dicari yang hilang untuk Yesus. Yang kedua, dari peristiwa yang saya ceritakan tadi, ternyata kematian itu tidak jauh, hanya dekat. Disangka dalam 30 detik dia harus berpisah. Maka pesan saya selalu, kalau ketika ada khotbah begini dan kita ditinggalkan orang tua yang kita sayangi, sayangilah orang tua, saudara, keluarga Anda selama masih bisa. Jangan ketika sudah meninggal baru kita berusaha menyayangi dengan cara lain. Telepon ya, istri selama masih bisa. Jangan seperti Rames tadi, saudaranya sudah di samping, tidak disangka sudah meninggal. Maka Bapak Ibu Saudara, jalan kita untuk kembali ke rumah Bapa seperti kata orang tua kepada anaknya ketika pergi main, jangan pulang larut malam, kembalilah ke rumah ketika matahari masih terang. Maka kalau sudah gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kita kembali ke rumah Bapa dalam keadaan terang karena Allah menghendaki agar kita semua selamat. Karena Allah menghendaki kita semua selamat, maka Ia rela mengutus anak satu-satunya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saat ini Yesus sudah kembali ke surga. Dia tidak meninggalkan kita. Dia mengirim Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita sampai Dia datang menjemput kita ketika akhir janjinya di dunia ini. Dan Ia berkata kepada kita, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14. Selamat jalan, Tuhan telah menantimu dan akan menghantarkanmu ke tempat yang Ia sudah janjikan. Jadilah pendoa untuk kami yang sedang bersiaran di dunia. Sampai jumpa di Yerusalem surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, bahkan segala abad. Amin.
merenungkan sabda Tuhan, maka mari kita sama-sama berdiri. Kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan sama-sama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita menghayati iman kita kepadanya lewat doa-doa permohonan kita. Bagi orang tua kita, nenek yang kita kasihi, Ibu Ruth Bunga yang telah menghadap Dikau, ya Bapa, semoga Engkau menerima hambamu ini dalam kedamaian dan kebahagiaan yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Artinya ini berkenan kepadamu. Semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosanya selama hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Handai taulan yang ditinggalkan, ya Bapa, berikanlah kekuatan dan penghiburan iman kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh rangkaian upacara pemakaman orang tua nenek yang kita kasihi, ya Bapa, semoga seluruh rangkaian upacara yang akan kami awali pada hari ini dalam tangan-Mu merupakan rangkaian upacara yang berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari sejenak dalam hati kita masing-masing kita menyampaikan intensi dan doa permohonan kita sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan kami ini. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan, karena kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu pengantar kolektif. Silakan duduk. Kalemi, lembaran nomor 3. Sola
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, saudara kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yang kekal dan kuasa, dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menghibur dan menguatkan kami. Pandanglah dengan kasih sayang akan kami, dan tinggallah beserta kami hingga kami bangkit dengan tubuh yang mulia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari umatku terkasih, teristimewa keluarga yang mengalami duka atas kepergian Mama Oma saudari terkasih Ruth Bunga, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, dengan demikian ibadat tirakatan kita untuk mendoakan almarhumah Mama Oma saudari terkasih Ruth Bunga pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dilanjutkan dengan pujian dari umat Gereja Katolik Stra Ambakulo. Lagu penutup, Ya Namamu. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menyelamatkan segala anakmu. Paduklah nama itu, hidup
Bapak dan juga puji-pujian. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mempersembahkan puji-pujiannya pada malam hari ini. Kita masuk ke acara yang berikut, yaitu ucapan belasungkawa dari Dewan Harian. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Yosef Sari. Kepada Bapak kami persilahkan. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Yang kami hormati Pastor Paroki bersama Pastor Vikaris Paroki Siti Mariam Salampak. Yang kami hormati teman-teman Dewan Harian yang kebetulan pada malam hari ini lengkap 10 orang. Yang kami hormati teman-teman Dewan Pastoral Paroki Siti Mariam Salampak, teman-teman PGPM, DKP, para pengantar dan prodiakon. Yang kami hormati para pendeta dan majelis gereja dari berbagai denominasi gereja yang ada. Yang kami hormati pemerintah setempat, pihak TNI dan Polri. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan tokoh-tokoh pendidik, serta aktivis CU. Dan yang kami cintai, kaum keluarga yang sementara berduka. Kepergian ibu tercinta Ruth Bunga menyadarkan kita semua bahwa hidup kita tidak selamanya di dunia ini. Karena itu, jangan hanya kita fokus dalam dunia ini, tapi marilah juga kita fokus untuk bekal kehidupan kita kelak di surga. Kepergian juga orang kita cintai ini menyadarkan kami semua dan mengingatkan kami semua bahwa hidup ini perlu diisi. Kami merasa kehilangan bahwa salah satu tokoh umat di Stasi Rambakulu telah pergi menghadap Tuhan. Oleh karena itu, perkenankan kami atas nama Dewan Pastoral Paroki Siti Mariam Salampak menyampaikan ungkapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga karena kemurahan hati Tuhan, segala amal baik beliau, dan karena doa-doa kita, beliau bisa berbahagia bersama Allah Bapa di surga. Dan kepada kaum keluarga yang tinggalkan, semoga tetap kuat dalam iman, harap, dan kasih. Pesan kami kepada kaum keluarga dan umat Stasi Rambakulu, seperti telah sampaikan oleh Pak Pengantar tadi, doakanlah Ibu Ruth Bunga dan keluarga-keluarga kalian yang telah menghadap Tuhan, baik dalam doa pribadi maupun dalam doa keluarga kalian. Semoga karena doa-doa kalian, dosa-dosa mereka disucikan dan bisa berbahagia bersama Allah Bapa di surga. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, demikian tadi ucapan belasungkawa dari Dewan Harian. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke acara yang berikut, penyerahan tanda kebersamaan dari Kerukunan Sangala. Kami persilakan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, Dewan Paroki, Bapak Pastor, Dewan Stasi, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu pendeta dari denominasi gereja yang sempat hadir, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, serta Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati sesuai fungsi dan jabatan kita masing-masing. Saat ini
saya mewakili segenap rumpun keluarga kerukunan Sangala di dua desa, yaitu Desa Torpedo Jaya dan Desa Buntu Torpedo, menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terpanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga. Dengan hormat saya sebut namanya almarhumah Ibu Ruth Bunga atau sering dipanggil Nenek Ari. Semoga keluarga, anak cucu yang berduka diberikan penghiburan, kekuatan serta ketabahan lewat penghiburan yang telah kita lalui. Dan semoga kita juga semua yang hadir, yang ikut berduka juga terhibur lewat iman, pengharapan dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Baik, kami dari kerukunan ada menyatakan tanda kebersamaan yang akan kami berikan kepada saudara Frans dan saya, atau sering dipanggil Bale, dan saya minta kesediaannya untuk menerima tanda kebersamaan ini. Silakan. Dan aku dulu. Ini udah. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Mari kami kembalikan kepada pemandu acara. Penyerahan tanda kebersamaan dari kerukunan Sangala. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Kita melangkah ke acara yang berikut. Ucapan terima kasih dari keluarga. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Palino. Kepada Bapak Dan kepada kami untuk mewakili seluruh keluarga yang berduka cita pada malam hari ini, yang saya kasihi dan saya hormati para pastor, para pendeta yang hadir pada malam hari ini, yang kita hormati para pengurus Dewan Harian Paroki Siti Mariam Saluampak. Tadi disampaikan Pak Ketua 1 lengkap hadir pada malam hari ini. Anggota PGPN, anggota DKP Paroki Siti Mariam Saluampak juga hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pemerintah di Rambakulu dan Rambakulu Harapan, Desa Torpedo Jaya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Yang saya hormati seluruh rumpun keluarga yang datang dari berbagai tempat. Juga hadir di tengah-tengah kita para aktivis CU Sawan Sibarung dan seluruh rumpun keluarga yang berduka cita. Selamat malam, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili seluruh keluarga saya pada malam hari ini menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kehadiran kita sekalian pada malam tirakatan pertama ini atas meninggalnya mama terkasih, nenek terkasih beberapa waktu yang lalu. Kami merasa tidak sendirian atas kehadiran seluruh keluarga, Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Oleh karena itu,
Izinkan saya mewakili seluruh keluarga saya ini menyampaikan terima kasih kepada pertama Pastor Paroki dan Pastor Vikaris bersama seluruh Dewan Harian Paroki Siti Mariam Saluampak. Bahkan ada beberapa teman-teman Dewan Pastoral dari stasi dan rukun yang sempat hadir. Terima kasih kepada Bapak Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki Siti Mariam Saluampak sekaligus pengantar dari Rukun Matius yang telah memimpin ibadat sabda pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah di tempat ini yang memberikan fasilitas pelayanan kepada kami dan kesempatan untuk melaksanakan sebuah rangkaian acara dalam rangka pemakaman orang tua kami. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang ada di Rambakulu atas segala persatuan dan kebersamaan yang telah ditunjukkan dalam berhari-hari belakangan ini dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran dari rangkaian acara pemakaman orang tua kami terkasih. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan yang juga memberikan dan menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar tempat ini sehingga sampai pada saat ini dan berharap sampai pada pemakaman orang tua kami semua dalam keadaan tertib dan aman. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang datang dari berbagai tempat, mulai dari beberapa hari yang lalu sampai pada saat ini dan masih akan dilanjutkan besok dan lusa. Atas segala pengorbanan bersama-sama dengan kami pada kesempatan ini, secara khusus pada malam hari ini telah melaksanakan ibadat arwah tirakatan pertama. Dan tentu terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebut satu persatu pada kesempatan ini karena keterbatasan. Dan akhirnya sekali lagi mewakili seluruh keluarga saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada kita semua atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan yang telah kita alami. Bahkan mungkin ada kata-kata dan tindakan perbuatan dari kami seluruh keluarga yang telah kita alami dan kita rasakan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon dimaafkan. Karena kami sadar bahwa semua itu bisa terjadi dan bisa kita alami bukan karena kami sengaja, tetapi sekali lagi karena keterbatasan kami. Dan kami berdoa semoga kebaikan saudara-saudara sekalian akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui berkat-Nya yang berlimpah kepada kita semua. Sebentar Bapak Ibu sekalian, jika kita menerima jamuan kasih dari keluarga kami, kiranya ada yang tidak berkenan, sekali lagi atas nama seluruh keluarga saya, mohon dimaafkan. Itu yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan terima kasih dari keluarga. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke acara yang berikut yaitu lelang. Iya, ini pisang 100, pisang penduan 200, udah 2 tahu 2,5 pisang penduan 2
Pentalun. 1,5 udah tahu. 200 udah tahu. 2,5 Pisan Penduan. Pisan Penduan Pentalun. Terus semangat. Ya, demikian tadi acara lelang. Kepada yang sudah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Silakan menghubungi bendahara. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu istirahat. Dalam istirahat ini, kami akan menyampaikan pengumuman gereja, pengumuman dari Depastasi. Besok ibadah dimulai jam 6 sore. Jadi sekali lagi, besok ibadah dimulai jam 6 sore. Ucapan-ucapan belasungkawa mohon dimasukkan besok. Jadi pada tanggal 1 atau hari Rabu tinggal acara ibadah pelepasan dari rumah ke gereja. Jadi tidak ada lagi ucapan belasungkawa pada tanggal 1, tetapi besok sudah semuanya disampaikan. Demikian pengumuman. Atas perhatian kita, saya ucapkan terima kasih. Lupa misin naliwin na kinapukalog mo. Gerak kum tiba ka. Inggris. Acara yang berikut yaitu penutup. Dalam acara penutup kita akan bersantap bersama. Namun sebelum kita bersantap bersama, kita akan memohon berkat Tuhan lewat doa. Kami minta kesediaan Pastor Vikaris Paroki Siti Mariam Seluampak, Pastor Arda MSC, untuk memimpin kita dalam doa berkat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dikasih hati kudus Yesus di seluruh dunia. Selamat Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Daripadamu berasal segala yang baik, dan juga kepadamu kami percaya kami akan kembali. Pandanglah dengan belas kasih-Mu hamba-hamba-Mu yang berkumpul di tempat ini. Bapa, kami mohon berkatilah hidangan yang tersedia agar menjadi kekuatan bagi kami. Berkatilah ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, apabila ada kata-kata apa di hati kita sekalian, kami mohon dimaafkan kita sekalian. Kami persilakan untuk kita bersantap bersama. Berkenal lagi.